Guys, kali ini gue pengen review motor gue sendiri, Satria FU. Yang selama ini gue belum pernah review ya. Belum pernah review modifan-modifannya kayak apa, speknya apa. Jadi di kesempatan ini gue pengen review. Mumpung gue lagi di Sentul, backgroundnya bagus. Dan gue pakai kacamata hitam soalnya silau banget. Rambut gue berantakan. Dari tadi berkeringat ya, beraktivitas. Oke, langsung aja kita review motor ini. Motor ini Satria FU Karbu tahun 2014, tahun terakhir sebelum ganti Satria FU V ya, injeksi ya. Ini masih karburator. Untuk warnanya ini warna biru GP Special Edition. Kalau untuk strippingnya ini bukan stripping bawaan, karena stripping bawaannya udah gue cabut. Jadi ini strippingnya ganti pakai yang model MotoGP 2016. Jadi ini stripping yang ada di Satria Fuvi, tapi dibikin untuk Satria FU Karbu. Untuk stang sudah diganti dengan stang RZR ya, RZR ori bukan yang KW. Bedanya apa antara ori dan KW? Sebenarnya dibilang KW juga enggak kalau yang RZR KW ya. Kalau yang RZR KW itu harganya sekitar 50.000 atau sampai 60.000. Tapi dia lekukannya beda, sebenarnya lebih ke replika ya. Lekukannya itu beda dan catnya gampang ngelotok biasanya kalau KW. Kalau yang ori, catnya itu awet banget dan bentuknya kayak gini lah kalau yang ori ya. Harganya sekitar 120 sampai 130 untuk racer. Ini racer apa ya, nggak bermerek juga ya. Ini bautnya karatan, pengen gua ganti juga yang stainless. Racer biasa lah, universal racernya. Jadi ini PNP tanpa ngerubah apapun. Nah, ini kan hasilnya stang jepit. Terus dudukannya ini ada di sini nih, dudukan stangnya. Nah, dudukan stang baut 12-nya itu diganti pakai ini. Kalau ini dikasih bosingan lagi biar agak tinggi. Harga racernya sekitar 100.000 ya. Di marketplace banyak sih yang 60.000-an. Untuk master rem sudah memakai RCB full set sama koplingnya RCB E2. Lumayan enak daripada orinya. Minyak rem pakai Chevrolet DOT4 supaya titik didih pengeremannya lebih tinggi dan rem jadi lebih pakem. Untuk selang rem pakai RTX biasa, selang rem andalan gua. Jadi supaya ketika ngerem selangnya nggak ngembang, karena kalau pakai ori kan ngembang selangnya. Jadi performa pengeremannya berkurang ya. Kaliper masih standar, belum di-upgrade. Disnya masih standar juga. Dis asli Satria FU udah gede ya. Velg masih standar. Spakbor cuma di Scotland hitam aja. Untuk visor memakai SGA ya, original dari Suzuki aksesorisnya, Suzuki Genio aksesoris. Jadi modelnya kayak ori, cuman dia lebih tinggi. Kalau yang ori kan bantet banget ya. Kalau yang bawaan pabriknya, kalau yang SGA dia lebih tinggi. Ini sama emblemnya harganya sekitar 120.000-an ya, ori. Untuk behel belakang ini cuman dikasih stiker karbon ya, bukan karbon Kevlar lapis. Jadi ini stiker doang, ala-ala. Iseng aja sih kemarin. Untuk bagian kaki-kaki di sini sudah pakai underbone NGRT. Step belakangnya custom. Knalpot dari Lone Rider leadernya. Kalau silencernya itu dari JB159. Nanti kita tes soundnya. Untuk selaan ini pakai apa ya, di marketplace ada pokoknya selaan kutikan gigi nekuk lah, punya VR ya kalau nggak salah. Jadi kalau mau nyala itu nggak mentok kalau pakai underbone di Satria FU ya. Untuk mesin masih fuel, bener-bener standar, belum di porting, belum diapa-apain, cuman karbu udah ganti PE26 dan open filter ya. Untuk handguard ya ini yang biasa sih, merek Goyo, cuman pakai sebelah biar kayak MotoGP. Terus dudukan plat ini gua custom biar bisa di kolong ini. Apa aman bang? Ya alhamdulillah sampai saat ini aman. Nanti gue bikin videonya di next video, cara bikinnya di cara bikin plat, posisi platnya di sini ya, kayak gimana caranya nanti gue bikin di next video. Untuk ban depan memakai ukuran 90/80 Corsa R46 ya.
Terus kalau ban belakang pakai Zeneos ZT62 ukuran 90/80 sama ya. Jadi ini velg Satria masih ori, depan ukuran 16, belakang ukuran 185 lebarnya. Untuk ban 90/80 rata ya. Kenapa bannya nggak depan belakang sama? Karena yang depan ini bekas making, masih bisa dipakai. Jadi gue pasang di sini aja gitu kan. Jadi gue beli satu doang gitu. Ya lebih hemat ya jadinya. Untuk kutikan giginya ini B-Pro, jadi universal adjustable. Cuman kelemahannya memang bautnya suka kendor sendiri ya. Jadi mesti dikasih lem baut kalau mau kenceng. Gue rasa itu doang modifannya, modif simple, sederhana. Untuk gear belum ganti, velg masih standar. Konsepnya sih budget pelajar, tapi anaknya dilihatnya enak dan konsepnya tuh komorot ya, buat corneringan bisa. Dan untuk shock ini masih standar depan belakang, cuman sudah ribbon depan belakang. Jadi shocknya nggak antul-antulan tuh. Ini yang belakang nggak antul-antulan, yang depan juga nggak antul-antulan. Jadi buat cornering stabil. Kan yang aslinya kan ngeper banget ya, antul-antulan banget. Jadi ini lebih stabil, standar ribbon. Oke, kita sekarang tes suaranya ya. Ini akinya soak 2 bulan gak dinyalain, jadi nggak bisa pakai starter. Starternya sih masih hidup. Kita tes suaranya, ini suara mesin standarnya Satria FU karbu dengan karbu PE 26 open filter, belum porting ya. Ya itu suaranya adem dan agak sangar. Gue rasa itu aja sih modifannya. Kalau mesin belum diapa-apain. Top speed yang gue capai dari motor ini cuman sekitar 132 karena jalanannya habis ya. Lagi juga gue nggak berani kencang-kencang banget di jalan. Kalau di sirkuit gini gue baru berani. Ya paling itu aja modifannya. Kalau gue lebih suka yang simple-simple, yang penting modifannya berfungsi. Semoga bisa menginspirasi kalian modifannya buat yang mau modif Satria FU, budget minim tapi jadi keren. Oh ya, satu lagi, ini body sudah di nano keramik coating, 3 layer, jadi bodinya kinclong banget. Kalau gue orangnya tuh lebih prefer ke body harus kinclong ya, karena kalau body kinclong itu nggak ada part head on pun dilihatnya jadi enak gitu ya. Mobil, motor, helm sama semuanya. Jadi body kinclong itu wajib. Kenapa gue pakai nano keramik coating? Karena kalau nano keramik coating kan awet ya. Sekali dilapis nano keramik, mau hujan, mau badai, mau kena lumpur, itu tetap bakal kinclong terus, nggak kusam gitu kan. Jadi tinggal dibersihin aja tetap kinclong. Oke, itu aja. Sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe.